wajahku. Kata-kata yang banyak. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa di surga. Terima kasih kemurahan-Mu pagi hari ini. Kami datang memuliakan Engkau, bersyukur, memuji-muji Allah, Trinitas Bapa, Anak, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Hadir tempat ini yang dimuliakan, ditinggikan, yang diagungkan. Pagi hari ini karena pujian penyembahan kami berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Demikian juga pagi hari kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang siap duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus mencerahkan, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan, menerima firman Tuhan dalam hati kami, dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi Tuhan, pagi hari saya menyampaikan firman Tuhan satu tema, yaitu nekromansi dan larangan Alkitab terkait praktek perdukunan paranormal. Ayat-ayatnya ada di depan itu dan nanti akan kita baca. Secara khusus, ya, saya memang beberapa tahun ini termasuk alfa menyampaikan pengajaran yang sangat penting dalam praktek menjalani kehidupan kekristenan kita. Karena ternyata ada di dalam jemaat, di dalam gereja, orang-orang yang sudah Kristen lama tetapi masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada ramal, dan mereka datang dan setuju dengan praktek-praktek seperti itu tanpa mengetahui konsekuensi dari larangan Tuhan dari praktek perdukunan itu. Karena ada ayat-ayat tertentu yang agak sulit, terutama 1 Samuel pasal 28. Itu juga yang menyebabkan saya tidak pernah menyampaikan khotbah dari 1 Samuel pasal 28 ini sampai saya mendapatkan satu kepastian. Karena sarjana Injili memiliki dua pendapat penafsiran terhadap teks tersebut. Apakah itu benar-benar roh Samuel yang dibangkitkan atau hadir oleh yang dipanggil oleh seorang mediator wanita atau dukun yang memanggil roh Samuel, atau itu adalah setan yang menyerupai roh Samuel. Kebanyakan sarjana Injili mengatakan bahwa itu benar-benar roh Samuel. Jadi saya benar-benar agak takut, agak gemetar. Ini sebenarnya apa? Sampai saya mendapatkan kepastian apa sebenarnya maksud dari teks itu, walaupun berbeda dari pandangan beberapa atau sebagian besar sarjana Injili yang terkenal. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka di dalam Imamat pasal 19 ayat 26. Imamat pasal 19 ayat 26b dan 31c, Imamat 20 ayat 27 dan Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Hari ini temanya nekromansi. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan apa itu nekromansi. Nekromansi dan larangan Alkitab terkait praktek perdukunan atau paranormal. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama di depan atau di HP saudara. Imamat 19 ayat 26b dan 31 sampai yang di bawah ini. Kita lanjut saja. 1, 2, 3. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh beramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh beramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai kurban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Alkitab dengan jelas mengatakan janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Artinya jangan mempraktekkan atau jangan menjadi mediator atau jangan menjadi peramal. Artinya tidak boleh ada umat Tuhan menjadi dukun, menjadi paranormal sebagai pekerjaan mereka. Tidak boleh. Jelas? Yuk. Janganlah kamu umat Tuhan melakukan telaah atau ramalan. Artinya mereka melakukan, mereka mempraktekkan, tidak boleh. Lalu aku mengatakan begini, Pak, nah ini kebanyakan jebakan. Saya tidak melakukannya, tapi sekarang saya itu perlu, sangat perlu. Saya datang ke peramal, saya datang ke dukun, saya datang ke paranormal. Tapi saya tidak mempraktekkan loh Pak, saya cuma datang ke dukun, saya cuma datang ke paranormal, dan mereka membantu saya. Jadi bukan saya, tapi mereka yang dukunnya, mereka yang paranormalnya. Bolehkah? Kan bukan saya. Apa kata firman Tuhan? Jangan kamu berpaling kepada Allah atau kepada Allah. Jangan kamu mencari mereka. Jangan mencari peramal. Jangan datang kepada peramal. Jadi jangan meramal, jangan membuka praktek, jangan melakukan praktek peramalan perdukunan. Dan yang kedua, jangan juga mencari pertolongan peramal atau paranormal. Jelas? Jadi tidak ada alasan. Saya tidak melakukannya, mereka yang melakukannya. Saya hanya datang minta pertolongan. Kan yang berurusan dengan peramal mereka, saya hanya minta bantuannya. Dengar baik, menjadi mediator atau peramal tidak boleh. Datang kepada mediator atau datang kepada peramal perdukunan dan paranormal juga tidak boleh. Jangan. Oke? Jangan. Jangan kamu cari mereka. Karena demikian kamu jadi najis. Tuh. Karena mereka. Lalu katakan, akulah Tuhan yang berbicara kepada umat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu secara dikasih oleh Tuhan, jadi tidak boleh lagi ada pledoi yang mengatakan saya tidak mempraktekkan paranormal, menjadi paranormal, tapi saya cuma datang minta pertolongan. Alkitab katakan tidak boleh. Ini ayatnya. Jangan kamu melakukan telaah atau ramalan. Berarti orang yang membuka praktek paranormal tidak boleh. Lalu ada alasan tadi, saya tidak membuka, saya tidak praktek, tapi saya datang kepada yang praktek. Jadi yang salah yang praktek, saya cuma datang minta pertolongan. Tuhan bilang, jangan cari mereka. Berarti baik yang praktek menjadi paranormal ataupun yang datang kepada paranormal, para dukun, tidak boleh. Itu akan menajiskan, kata Alkitab. Jelas? Ya. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau peramal, pastilah mereka dihukum mati. Itu kan di perjanjian lama Pak. Di perjanjian baru ada. Yuk, praktek perdukunan secara tegas dilarang bagi orang Kristen. Galatia 5 ayat 20. Keinginan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Salah satunya praktek paranormal, sihir. Di Galatia pasal 5 ayat 20. Coba dibaca. Yang melakukan ini tidak akan dapat masuk surga. Karena itu dikatakan kitab Ayub tidak ada penyihir yang bisa masuk surga. Artinya perdukunan paranormal tidak akan masuk surga. Yuk, perlu dibacakan Galatia 5 ayat 20. Galatia 5 ayat 19 mulai. Perbuatan daging telah nyata. Itu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, ya, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, terus perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu seperti yang terus seperti yang telah kubuat dahulu, katanya. bahwa barang siapa melakukan hal-hal barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu di Kisah Rasul ayat 19 pasal 19 dikatakan orang-orang yang tadinya mempraktekkan sihir, ketika mereka bertobat, mereka menyerahkan buku-buku mantra mereka, praktek-praktek sihir mereka itu diserahkan dan tumpukannya menjadi banyak. Karena sekarang mereka sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen, tidak lagi melakukan sihir. Semua buku-buku dan alat-alat waktu mereka menjadi perantara atau mediator dari praktek
perdukunan itu sekarang mereka tinggalkan, karena sekarang mereka orang Kristen. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-19. Jadi jangan ada yang bilang lagi, itu tidak ada di perjanjian baru, dilarang praktek peramalan. Jangan dikasih, bahkan diperingatkan tidak akan masuk ke dalam kerajaan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yuk. Saya agak keras ini karena ini jarang saya khotbahkan. Ya. Praktek perdukunan secara tegas dilarang bagi orang Kristen. Galatia pasal 5 Paulus bicara kepada orang Kristen, jemaat di Galatia. Kisah Rasul 11 orang yang percaya kepada Yesus Kristus kepada orang Kristen yang sudah bertobat, mereka meninggalkan sihirnya dan membakar semua kitab-kitab sihir itu. Alkitab dengan keras mencela praktik perdukunan atau spiritisme atau paranormal atau sejenisnya, peramal, penyihir, pemantra, dan nekromansi. Sekarang sudah kita baca ayat-ayat ini tadi. Karena menurut Alkitab, dalam dibalik praktek-praktek ini sebenarnya adalah pekerjaan iblis yang menipu manusia agar memujanya. Secara khusus kita bicara hari tentang nekromansi. Nekromansi dan kawan-kawannya dilarang. Yang sejenisnya dilarang oleh Alkitab. Nekromansi adalah praktek okultisme atau spiritisme yang didasarkan pada keyakinan bahwa roh-roh orang mati arwah dapat berkomunikasi dengan orang hidup, atau sebaliknya melalui pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Pertanyaannya, bisakah orang mati berbicara kepada orang hidup? Bisa, kalau Allah mengizinkan. Gitu. Bisakah orang mati berbicara kepada orang yang hidup? Tidak bisa, kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi saudara lihat ini, perhatikan. Bisa kalau Allah mengizinkannya. Musa, Elia pernah berbicara kepada Yesus, datang kepada Yesus di sebuah bukit di transfigurasi itu. Tapi orang kaya minta supaya Abraham atau Lazarus datang berbicara kepada hidup, tapi tidak sama sekali, tidak diizinkan, ditolak sama sekali. Jadi jika pertanyaannya, bisakah orang yang sudah mati berbicara kepada orang hidup lagi? Bisa kalau Allah mengizinkannya. Tapi apakah nekromansi benar-benar bisa membuat orang yang tadinya sudah mati dipanggil lalu berbicara? Tidak bisa. Karena nekromansi dilarang oleh Alkitab, berarti tidak diizinkan oleh Allah. Dan kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak mungkin ada orang yang mati bisa berbicara kepada orang hidup melalui praktek nekromansi. Ingat, bisa mengerti tidak? Siapapun dia, kalau bukan Allah yang mengizinkannya itu bisa. Sedangkan nekromansi dilarang. Nekromansi itu kan pemanggilan arwah, dan pemanggilan arwah dilarang oleh kita. Maka kalau pertanyaan bisakah nekromansi atau nekromanser, orang yang memanggil arwah itu disebut nekromanser, memanggil arwah orang yang sudah mati supaya datang lagi meminta petunjuk kepadanya, sehingga orang ini berkata, jawabannya tidak bisa. Karena orang yang mati bisa bangkit datang kalau Allah saja yang melakukan. Ya, bisa menangkap jelas ya. Jadi kalau orang datang TG bueko, aku malah Sunda dengan bueko, itu bukan bueko. Dalam dibalik semua itu setan. Dengar baik, dalam dibalik semua itu setan. Ya. Karena menurut Alkitab, semua orang ketika mati langsung menuju intermediate state. Hanya ada dua tempat, satu Firdaus, satu di alam maut yang disebut dengan Hades. Dan kalau mereka sudah ada di situ, mereka tidak bisa lagi kembali datang kepada orang-orang hidup kecuali Allah mengizinkan dia untuk keluar dan menampakkan diri. Coba lengkap. Ya, tanpa izin Tuhan, praktek nekromansi tidak bisa memanggil Allah. Lalu siapa yang muncul? Setan. Karena setan menurut Alkitab menyamar sebagai malaikat terang. Jangankan jadi nenek moyangmu, jangankan menjadi orang yang mati bangkit lagi, jadi malaikat terang pun setan bisa.
Sebenarnya? Ya. Dari pemanggilan arwah atau nekromansi dilakukan oleh Raja Saul melalui bantuan seorang nekromancer wanita di Endor dengan tujuan meminta pertolongan atau nasihat untuk mengungkapkan peristiwa masa depan merupakan dosa kekejian di hadapan Tuhan. Akibatnya kematiannya tragis menurut catatan, nanti kita baca di Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Kematian Saul yang tragis ada hubungannya dengan dosa dia datang ke paranormal yang disebut dengan nekromancer, pemanggil arwah di Endor. Yuk kita baca 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 26. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, katakanlah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hamba ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama. Sudah mati, sudah dikuburkan, diratapi orang di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Tidak boleh ada di Israel pemanggil arwah dan roh peramal. Saul menyingkirkan mereka karena itu perintah Tuhan dalam hukum Taurat yang sudah kita baca tadi ayat-ayatnya di depan. Orang Filistin berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkata Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan jawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Perempuan itu bertanya, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jadi siapa yang harus kupanggil? Kata nekromancer itu, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, nah di sini masalahnya, ini Samuel beneran atau apa? Makanya saya baru ini mengkhotbahkan ini. Ya, dan saya akan jelaskan nanti. Berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Muncul dari dalam bumi. Itu kata kuncinya. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimanakah rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul tersembunyikan juga. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Tapi dia tidak tahu kalau dia ditipu. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Yang saya kasih merah-merah ini kata kuncinya. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab
aku lagi, baik dengan perintah nabi maupun dengan mimpi, urim ataupun mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicara Samuel, mengapa kau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Perhatikan ini, belum saya kasih merah. Sudah ada bersama-sama dengan Daku. Pertanyaannya, di mana bersama-sama dengan dia? Di Firdaus atau di Hades? Ya. Pada saat itu juga rebana Saul memajang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, lihat, budakmu ini telah mendengar permintaanmu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku dan mendengar perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu kiranya kau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti, makanlah supaya ada kekuatanmu apabila aku berjalan pulang. Tetapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarnyalah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambut di rumahnya, maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, dermasnya dan dibakar menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannyalah semua itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergilah pada malam itu juga. 1 Tawarik 10 ayat 14. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Sudah dinubuatkan, Samuel sebelumnya sudah menubuatkan. Ya, bahkan sebelum ada peristiwa membangkitkan ini. Ya. Maka bersiaplah tadi ya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Jadi kenapa dia mati? Karena dia tidak setia, tidak berpegang pada firman Tuhan, dan telah meminta petunjuk dari arwah. Kenapa ini juga disebutkan? Ya, karena itu akibat dari kesalahannya. Karena Tuhan berfirman dalam kitab Imamat, orang yang memanggil arwah akan binasa, dibinasakan. Ya. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Tuhan yang membuat Saul itu mati. Dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Walaupun orang Filistin yang bekerja pada itu, tapi tragisnya Saul bunuh diri. Ya. Bapak Ibu harus perhatikan ini. Ya. Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tadi saya jelaskan bahwa ada 2 pandangan sarjana Injil atas 1 Samuel 28 ini. Mengenai kasus pemanggilan roh Samuel ini, ya terjadi perdebatan yang tajam di kalangan sarjana Injil nih, sampai saya sendiri gentar memperdebatkan ini. Ya. Meskipun mereka sepakat bahwa praktek nekromansi dan apa yang dilakukan oleh Saul tersebut merupakan perbuatan dosa, dan dilarang, semua sarjana Injil sepakat itu dosa, dilarang oleh Tuhan, nekromansi. Namun mereka tidak sepakat terhadap pandangan siapa sebenarnya yang dibangkitkan itu. Apakah benar-benar Samuel ataukah hanya tipuan dari setan? Kelompok pertama
Dan ada banyak sarjana Injili yang meyakini itu, bahwa yang dipanggil keluar oleh dukun wanita itu benar-benar roh Samuel katanya. Namun yang menyebabkan munculnya roh Samuel itu bukan kuasa dari dukun. Jadi itu benar-benar roh Samuel, tapi roh Samuel itu muncul bukan karena dukun itu memanggilnya, tapi karena Tuhan yang mengizinkannya. Maksudnya begitu, bisa lengkap. Jadi dukun itu sendiri tidak bisa memanggil roh Samuel sebenarnya, tapi Tuhan izinkan pada peristiwa itu Samuel benar-benar datang, katanya. Menurut pandangan ini, dalam peristiwa di Endor itu tidak ada indikasi adanya penipuan. Ya. Allah yang memerintahkan roh Samuel meninggalkan kediamannya untuk menyampaikan pesan yang terakhir kepada Saul. Alasannya dikatakan karena di ayat 13. Tuh. Dukun perempuan itu terkejut. Ya. Terkejut pada saat melihat yang ilahi itu muncul. Itu berarti penampakan itu bukan hasil kekuatan gaibnya, kata mereka, melainkan kuasa Allah yang memunculkannya. Ya. Lalu mereka ambil contoh bahwa Tuhan bisa mendatangkan Musa dan Elia dalam peristiwa penampakan di Bukit Transfigurasi di Lukas pasal 9 ayat 30 dan 31. Saudara dikasih contoh, namun yang perlu diperhatikan bahwa argumen ini tidak kuat. Ya, bahwa argumen yang mengatakan ini adalah roh Samuel benar-benar atas izin Tuhan, walaupun dipercaya oleh karangan Injil, tafsir ini sangat harafiah sekali. Tapi menurut saya kurang memperhatikan keseluruhan konteks dan konteks jauhnya. Nanti saya jelaskan. Ya. Musa dan Elia memang benar-benar menampakkan diri, tapi tidak dikatakan mereka muncul dari dalam bumi. Orang mati itu Bapak Ibu dan Saudara, rohnya bersama dengan Tuhan. Ya. Musa dan Elia selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, dan kalau ada penampakan kemunculan tidak pernah digambarkan mereka muncul atau bangkit dari dalam bumi. Itu yang pertama. Maka tadi dikatakan kata kunci sana, maka aku melihat suatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Karena pada waktu itu roh orang yang mati itu tubuh orang yang mati ada di kuburan, tapi rohnya ada bersama dengan Tuhan. Lagi pula konteksnya beda. Ini memanggil arwah, ya. Sedangkan Musa dan Elia tidak ada kaitannya penampakan mereka dengan pemanggilan arwah. Dan pemanggilan arwah dilarang oleh Tuhan. Ya. Masakan Tuhan dalam momen itu, ketika pemanggil arwah itu memanggil Samuel, Tuhan gunakan itu sebagai momen benar-benar Samuel muncul, orang pasti akan berpendapat wanita itu memanggilnya, bukan Tuhan. Karena tidak ada narasi dalam kitab ini Tuhanlah yang mengutus roh Samuel, tapi narasinya perempuan itulah yang memanggilnya, kan narasinya begitu. Nah, Tuhan tidak ingin membuat salah paham seperti ini, apalagi terkait dengan apa yang dilarangnya, nekromansi, yang hukumannya mati. Tuhan tidak abu-abu di situ. Ya. Nah, kalau Allah memang berkehendak, Dia bisa utus Samuel tanpa harus melalui peristiwa pemanggilan arwah di situ. Seperti yang Dia lakukan. Bisa. Lagi pula Samuel sudah berbicara sebelumnya. Daud hanya tidak percaya. Dan masalah pada Daud adalah dia lebih percaya kepada diri sendiri dan percaya pada orang lain ketimbang kepada Tuhan. Berulang kali Daud itu melanggar perintah Tuhan. Saul melanggar perintah Tuhan. Berulang kali Saul melanggar perintah Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Samuel sudah beritahu kerajaan akan terkoyak dan diambil daripadamu. Dia belum percaya, masih mencari pertolongan pemanggil arwah. Nah, itulah puncak dari dosa dan pemberontakan Saul. Sementara kelompok kedua menentang pendapat bahwa roh itu adalah roh Samuel. Mereka percaya bahwa roh yang orang mati yang dipanggil oleh pemanggil arwah itu adalah penipuan dari setan. Bukankah dia menyampaikan firman Tuhan? Setan juga bisa mengerti firman Tuhan. Bukankah Allah berfirman, kata iblis di Taman Eden, sudah mulai. Bidat-bidat dan pengajar sesat juga menggunakan Alkitab. Bahkan menggunakan istilah-istilah di dalam kekristenan.
ketika mencobai Tuhan bahkan mengutip ayat Alkitab. Dia tahu firman Tuhan. Dan tentu saja setan mendengar nubuat yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul sebelumnya. Setan usianya lebih tua dari saya dan saudara. Sebelum Adam ada, setan sudah ada. Iblis sudah ada. Setan tidak maha tahu, tapi dia hidup dengan banyak pengetahuan. Karena dia lebih tua dari usia manusia. Dia sudah ada sebelum Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Kalau begitu, dia hanya memiliki banyak hal yang dia tahu, tapi dia bukan maha tahu. Tapi dia tahu Adam jatuh karena dia menggodanya. Dia tahu apa yang terjadi dalam banyak hal. Ya, tapi dia tidak maha tahu. Saudaraku, dalam kasus 1 Samuel ini terkandung tujuan roh jahat terhadap Saul, yaitu supaya Saul menyembahnya. Pandangan ini menegaskan bahwa yang muncul itu adalah bukan roh Samuel, tetapi roh setan. Ya, ada beberapa alasan ini. Yang pertama, bahwa itu bukan roh Samuel. Satu, tidak ada bukti bahwa ada yang melihat roh itu adalah roh Samuel. Tidak ada bukti. Bahkan perempuan itu, aku hanya melihat seorang yang ilahi muncul dari dalam. Lalu narasinya mengatakan tahulah Saul bahwa itu Samuel. Dia tidak melihat karena malam tuh. Bahkan perempuan Endor itu tidak mengenali dia karena peristiwanya kan di malam hari. Diam-diam datang. Ya. Jadi tidak ada bukti. 1 Samuel 28 itu ditulis bukan oleh saksi mata, tetapi oleh Nabi Nathan dan Gad. Yang menulis narasi itu Nabi Nathan dan Nabi Gad. Ya. Mereka menjadi editornya berdasarkan laporan yang keluar dari istana Saul tanpa ada usaha untuk menguji apakah itu benar-benar roh Samuel. Tidak ada saksi mata. Yang kedua, Samuel telah melarang orang untuk berhubungan dengan petenung, sehingga Saul membasmi semua petenung itu, dikatakan di teks narasi-narasi kita tadi. Perkataan roh yang muncul kontradiktif, sebab di satu sisi diakui sebagai Samuel yang mau menemui Saul, padahal di sisi lain dikatakan bahwa Tuhan telah undur dari Saul. Kalau Tuhan sudah undur dari Saul, bagaimana mungkin Tuhan mau datang kepadanya, apalagi dalam peristiwa yang bersamaan dengan pemanggilan arwah. Jadi meskipun kedua kelompok Injil ini berbeda pendapat terkait di Endor itu benar-benar roh sama atau bukan, tetapi keduanya ini yang pasti. Kalau beda pendapat tadi, ya, tapi ini yang pasti, praktek nekromansi dan apa yang dilakukan oleh Saul tersebut merupakan perbuatan dosa dan dilarang dalam Alkitab. Semua disetujui oleh para sarjana tersebut. Itu salah, itu dosa, dan tidak boleh dilakukan. Saya berpegang pada pandangan yang kedua dalam kasus ini. Walaupun saya harus berbeda pendapat dengan banyak sarjana Injil, Samuel jelas saja tujuan iblis menipunya. Coba di 1 Samuel 28 ayat 14 dikatakan, maka tahulah Saul, walaupun dia tidak melihat dengan jelas kalau itu Samuel, bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Bahkan malaikat pun ketika disembah, mereka larang, jangan sembah aku. Tapi ini tidak melarang Saul menyembahnya. Itu bukan Samuel. Karena setan yang menipu itu ingin disembah. Bahkan terhadap Yesus mencoba tuh, semua ini dia perlihatkan semua kekayaan di dunia ini kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku. Dari dulu setan ingin disembah. Dan setan yang muncul menyerupai roh Samuel ini juga akhirnya disembah oleh Saul. Harusnya kalau itu benar-benar roh Samuel, dia tidak akan mengizinkan Saul menyembah. Bangkit, berdiri, hanya Allah yang disembah, jangan sembah aku. Itu, saudara bisa lihat ini? Ya, narasi ini sudah jelas mengatakan Saul menyembahnya dan Samuel. Kalau itu benar-benar Samuel tidak melarangnya. Ya, itu ada satu kesalahan. Karena kalau ini roh Samuel, ia tidak mengizinkan, pastinya tidak akan mengizinkan Saul menyembahnya. Ketika Saul tersungkur, pasti, bangun, jangan sembah aku.
Kalau itu benar-benar Samuel, bisa menangkap? Ya. Samuel tidak akan menerima penyembahan dari Saul, karena tidak ada nabi yang boleh disembah, hanya Tuhan saja yang disembah. Ulangan nama ayat 13. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Juga diberitahukan jangan sujud menyembah apapun. Ya. Maka berulang-ulang ketika malaikat menampakkan diri Saul, mereka berkata, jangan sujud menyembah kepadaku karena aku pun hanya pelayan. Nabi juga adalah pelayan, tidak boleh disembah. Kalau itu benar-benar roh Samuel, argumen yang pertama, Samuel tidak akan mengizinkan Saul menyembah Tuhan. Karena seorang nabi sudah diketahui tidak boleh disembah. Nabi harus membawa umat untuk menyembah Allah, dan nabi harus mempraktikkan itu, menyuarakan itu. Hanya Allah saja yang disembah. Saya menangkap itu saudara ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini latar belakang 1 Samuel ini. Sebelum saya menjelaskan lagi beberapa argumen ini, saudara jelas ini nanti. Karena di luar sana ada ajaran mengatakan inilah roh Samuel, benar-benar roh Samuel. Tidak apa-apa kita beda pendapat, tapi saudara sudah jelas pendapat saya tadi. Dengar tadi ya. Kalau itu benar-benar Samuel, argumen pertama, ya, dia tidak akan mengizinkan Saul menyembah dia. Kalau setan apa? Ingin disembah. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa kalau kita melihat 1 Samuel ini saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu kita melihat bahwa Samuel sudah meninggal. Kita baca tadi udah, Saul dalam keadaan takut gemetar bertanya kepada Tuhan, namun Tuhan tidak menjawab. Ada 3 cara Tuhan menjawab waktu itu atau berkomunikasi dengan umatnya. 1 melalui mimpi, 2 melalui Urim dan Tumim, dan 3 melalui perantaraan seorang nabi. Tuhan tidak bicara sama sekali, entah itu melalui mimpi, melalui Urim maupun Tumim. Saul menjadi takut. Saul meminta pengawal untuk apa? Mencarikan perempuan. Akhirnya dia berpaling. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah puncak dari pemberontakan Saul, kejatuhan yang progresif. Saudara lihat, ada 6 tahap paling tidak dari kejatuhan Saul. Yang pertama, dia melakukan pengorbanan yang sombong. Akibatnya kerajaan dibuatkan. Harusnya dia harus menunggu Samuel dalam sebuah pengorbanan. Sehingga tapi dia melakukan sendiri, dan itu adalah sebuah kesombongan. Ketika Samuel menegur dia, hormatilah aku, bukannya aku raja. Tapi dia lupa Samuel adalah wakil Allah yang berbicara kepadanya. Dia menarik jubah Samuel, robek puncak. Samuel katakan, demikian juga kerajaan mereka terkoyak. Ya. 1 Samuel 13:14. Yang kedua, kutukan yang bodoh. Jadi kejahatan itu bergeser. Dari mulutnya sekarang keluar kutukan. Yang kena kutukan siapa? Yonatan anaknya. Dalam satu peristiwa peperangan, Yonatan yang kena kutuk. 1 Samuel, kita lihat 1 Samuel pasal 14 ayat 24 sampai 24. Yang ketiga, dia menolak membunuh Agag, raja Amalek. Sampai Samuel yang harus memenggal kepala Agag. Padahal firman Tuhan, semua harus kamu memulai raja, semuanya tidak boleh diserah, bahkan semuanya tidak boleh dalam pasar. Ditumpas sampai habis. Tapi dia tidak mendengar Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 28. Kemudian secara progresif kejatuhan berikutnya, ia kehilangan persekutuan dengan Tuhan akibat dosanya. Doanya tidak dikabulkan. 1 Samuel 28 ayat yang 6. Dia berdoa tapi tidak dijawab. Dia meminta petunjuk tapi tidak dijawab. Kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Yang kelima, dia meminta pertolongan, nekromancer. Ini adalah puncak dari pemberontakan itu. Harusnya walau Tuhan tidak mendengar dia harus bertekad seperti Daud. Sekalipun dagingku, kata Daud dalam penderitaan yang luar biasa. Penderitaannya begitu sangat, sekalipun dagingku terkoyak-koyak dari tubuhku, tapi aku tidak mau berpaling kepada Tuhan. Pertolonganku hanya Tuhan saja. Beda dengan Saul, dia tidak tahan. Tuhan tidak menjawab. Kalau Daud tidak, walaupun Tuhan tidak menjawab aku, tapi aku tetap setia kepada Tuhan. Itu Daud. Tapi Saul tidak. Ya.
Dan yang paling akhir, dia mengambil nyawanya sendiri. 1 Samuel 31 ayat 4 sampai 6. Lalu implikasi logisnya adalah Roh Samuel yang tadi bicara, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Saul bunuh diri. Orang bunuh diri kemana? Bukan. Jadi itu bukan roh. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini. Sekarang saya ingin menjelaskan argumen-argumennya. Saudara catat baik-baik dan perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah ajukan 1 argumen, 2 argumen tadi. Ya. Termasuk argumen tadi bahwa engkau akan bersama-sama dengan aku. Ya. Harusnya di Firdaus, tapi bunuh diri ala jalan pintas orang kedua. Tidak mungkin Samuel ada di sana. Yuk kita lihat beberapa argumen yang tajam dalam konteks dekat, bahwa posisi kita meyakini yang muncul dalam peristiwa di Endor itu bukan roh Samuel, tetapi roh setan yang menyamar sebagai Samuel dengan tujuan menipu dan misalkan agar Saul menyembah dia, dan itu benar-benar terjadi. Beberapa alasan dari konteks dekatnya. 1 Samuel mencatat bahwa Tuhan sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan ya konteks dekatnya yang ini. Jadi Tuhan sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan Saul. Allah tidak menjawab Saul melalui mimpi Urim ataupun perantara nabi. Secara logis, kalau Allah sudah tidak mau lagi berbicara dengan Saul melalui sarana itu, mengapa Allah harus mau dipanggil melalui sarana pemanggilan arwah? Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Jadi Allah tidak mau berbicara kepada Saul mimpi Urim dan Tumim. Lalu apakah dia mau? Sekalipun itu bukan karena perempuan itu memanggil dia, tapi momennya bersamaan waktu itu, Allah tentu tidak mau. Dengan Urim, Tumim dan mimpi saja yang merupakan cara Allah yang maha tinggi, Allah maha kuasa, Allah yang maha kudus itu berkomunikasi dengan umatnya, tidak dia gunakan terhadap Saul. Lalu mengapa dia harus berkomunikasi dengan cara dan momen yang persis sama dengan hal yang sangat dilarang dan kekejian baginya? Itu tidak logis. Jadi dia tidak akan berbicara melalui perantaraan arwah Samuel, karena dengan mimpi Urim dan Nabi pun dia tidak mau berbicara. Kan begitu? Bisa menangkap? Ya. Apalagi ini dipaksa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Saul sudah dikuasai oleh roh jahat setelah roh Allah meninggalkan dia. Jadi dia sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang dari Tuhan dan mana yang setan. Yang kedua, pemakaian kata arwah dalam 1 Samuel 28 ayat 7 sama dengan di Imamat 20 ayat 27 dan 1 Tawarik 10 ayat 13, yaitu kata Ibrani. Bukan menunjuk kepada roh-roh orang mati, melainkan menunjuk kepada iblis dan roh jahat. Ya, perlu tahu bahwa kata menunjuk 3 makna yang berbeda. Memang kata ini memiliki makna yang berbeda, konteksnya yang menentukan. Yang pertama, menunjuk lubang tanah yang sengaja digali sebagai pintu keluar bagi roh orang mati yang dipanggil keluar. Yang kedua, roh-roh orang mati yang membuat kekacauan. Yesaya 29 ayat 4, penggunaan kata itu. Kemudian yang ketiga, petenung atau dukun atau peramal atau pemanggil arwah juga menggunakan kata itu. Orang-orang yang dianggap dapat memanggil arwah untuk dimintai keterangan. Ayat-ayatnya ada. Nah, menurut konteksnya, Imamat 27 dan 1 Samuel 28:7 ini lebih tepat menerapkan arti kata ketiga. Ya, poin C tadinya, kata lebih banyak dipakai, bahkan 16 kali untuk menggambarkan jenis medium atau pengantara yang berhubungan dengan roh-roh jahat. Jadi, kata roh di sini lebih berhubungan dengan iblis dan roh jahat, bukan
ketiga, dalam kasus di Endor tidak ada saksi mata, sudah dijelaskan tadi, yang secara langsung melihat Samuel, dan juga tidak ada bukti yang jelas bahwa wanita petenung itu benar-benar melihat roh Samuel. Dia hanya melihat sesuatu yang lain. Dia melihat bayangan menyerupai seorang tua yang muncul dari dalam tanah. Dan laporan dukun wanita itu, Saul yakin dari laporan dukun wanita itu, itu bukan Samuel itu. Dari laporan dukun itu, Saul sendiri tidak melihat dia. Ya. Pertanyaannya, apakah perkataan seorang dukun yang dipakai iblis dapat dipercaya? Sedangkan kata Tuhan Yesus, iblis sendiri adalah bapa segala dusta. Nah, itu dalam konteks dekat. Sekarang kita lihat konteks jauhnya. Lihat, yang saudara lihat ini. Ada argumen-argumen. Allah melarang praktek perdukunan, spiritisme, atau nekromansi. Ya. Orang yang selalu melakukan praktek tersebut akan dihukum. Kan kita baca tadi ayatnya. Demikian juga dukun dan medium atau mediator yang memberi diri dirasuk oleh arwah akan dilenyapkan. Ya. Bagian lain dari perjanjian lama juga melarang praktek ini. Saudara, banyak ayatnya. Ulangan 18 ayat 11, 1 Samuel 28 ayat 3. Ya. Kemudian 2 Raja-Raja 21 ayat 6. Yosia pernah menyingkirkan praktek-praktek sihir dan penyembahan-penyembahan berhala itu. Di 2 Tawarik juga, dan Yesaya 8 ayat 19 melarang. Jadi sangat dilarang praktek perdukunan ini. Maka tidak mungkin Allah melanggar larangannya sendiri dengan mengizinkan pemanggilan arwah itu benar-benar Samuel yang kata. Tidak mungkin. Ia tetap konsisten dengan larangannya karena ia adalah Allah yang setia dengan apa yang sudah diucapkannya firman. Dari pihak Allah dia konsisten. Tidak mungkin Allah pada waktu itu mengizinkan Samuel hadir pada saat bersama dengan peristiwa pemanggilan arwah, karena pemanggilan arwah itu sangat dilarang. Yang kedua, roh-roh orang percaya termasuk roh Samuel tidak berada di bumi lagi, tapi berada di tempat yang bernama intermediate state atau Firdaus, yang menjadi dan mereka menjadi milik Allah. Alkitab menggambarkan orang percaya mati langsung menghadap kehadirat Kristus. Mereka dibawa ke Firdaus yang kini sudah berada di atas. Selanjutnya, Alkitab menegaskan bahwa roh orang mati dan orang hidup tidak bisa saling berhubungan karena ada jurang yang terbentang yang tidak terseberangi. Lukas 16 ayat 26. Waktu saya berkhotbah tentang panggilan dari Makedonia, panggilan dari Hades, masih ingat? Seruan dari Hades? Ya. Apabila roh orang-orang percaya termasuk Samuel tidak lagi berada di bumi sejak mereka meninggal, roh tersebut berkumpul bersama dengan Allah atau bersama dengan surga menjadi milik Allah, maka merupakan hal yang tidak logis bahwa pemunculan roh Samuel yang digambarkan keluar dalam bumi, keluar dari bumi. Biasanya kalau hal yang berasal dari Allah selalu lukiskan turun dari atas atau dari langit, bukan keluar dari dalam bumi. Bahkan antikris keluarnya dari dalam bumi. Di kitab Wahyu, binatang yang keluar dari dalam bumi, pemunculannya dari, tidak pernah dikatakan hal yang berasal dari setan munculnya. Antikris ya muncul suatu saat dari dalam bumi. Biasanya kalau hal yang berasal dari selalu dilukiskan turun dari langit, bukan keluar dari bumi. Misalnya Keluaran 18:4, Mazmur 78 ayat 2, Matius 3 ayat 16, Markus 1 ayat 10, Lukas 3 ayat 22, Yohanes 1 ayat 32. Saya tidak bacakan ayatnya, tapi itulah jam umumnya yang sudah. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam konteks jauh, Saul mati karena ia tidak setia kepada Tuhan dan telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk dari teks ini. Nah ini jelas karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Siapa arwah dipanggil tadi? Itu bukan roh Samuel, tapi setan. Tapi dia kan mengucapkan firman Tuhan. Iya, setan bisa mengucapkan firman Tuhan, saya bilang tidak. Dia melafal apa yang sudah didebatkan sebelumnya oleh Nabi Samuel. Dia tahu. Bahkan dia mengubah sedikit di taman Eden itu. Dia tahu Allah berfirman kepada dia. Lalu dia datang.
Bukankah Allah berfirman? Padahal Allah berfirman gini, semua buah dalam taman itu boleh kau makan kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bahkan buah dari pohon kehidupan pun tidak dilarang. Dilarang kemudian setelah kejatuhan. Karena nanti mereka bisa hidup kekal dalam dosanya, gitu. Bapaknya dalam dosa, maka dijaga buah dari pohon. Nah, lalu setan datang memutar balik firman Tuhan karena dia tahu. Tidak memutar balik kalau dia tidak tahu. Ya. Bukankah Allah berfirman semua buah dalam pohon taman ini tidak boleh kamu makan? Nah, padahal Tuhan berfirman semua boleh. Dia tahu ketika Allah berfirman kepada dia putar balik. Ketika setan yang sama itu mencoba Yesus di Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4, dia mengutip firman Tuhan. Jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah. Dan suara hubungan bait itu sangat tinggi. Itu bukan 15 meter, bukan 30 meter tingginya. Dari tebing itu sampai ke bawah. Itu lebih dari 30 meter. Jatuhkanlah dirimu, bukankah Allah berfirman? Perhatikan. Jadi jangan dikira setan tidak tahu isi Alkitab. Dia tahu, dia mempelintirnya. Jangan dikira bijak-bijak tidak menggunakan Alkitab. Dia menggunakan Alkitab dan menggunakan istilah Kristen, tapi dengan pengertian dan cara yang salah. Jadi tidak bisa dikatakan bukankah dia menyampaikan firman Tuhan, maka itu menunjukkan benar-benar Tuhan. Itu bukan dalil. Karena setan pun tahu firman Tuhan. Bahkan dikatakan setan pun percaya kepada Allah, tapi mereka gemetar. Yakobus memberitahu, kamu percaya bahwa ada, setan pun percaya. Ayo, masihkah kita menganggap ini adalah roh Samuel yang asli hanya karena dia menyampaikan firman Tuhan? Karena semua yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Nabi Samuel sendiri waktu dia masih hidup. Ya. Dari teks ini jelas yang muncul itu, ya, jika yang muncul itu roh Samuel, maka tentu tidak disebut sebagai arwah saja. Dari teks ini minta petunjuk dari arwah. Siapa tadi? Roh Samuel. Tidak mungkin. Ya. Saul disalahkan karena tidak meminta petunjuk Tuhan. Secara logis, jika yang muncul itu roh Samuel dan Tuhan berbicaranya, tentu Saul tidak disalahkan dan tidak dihukum kalau itu benar-benar roh Samuel dari Tuhan. Nah, dipanggil ke Tuhan datang. Kenapa aku disalahkan? Kan begitu. Nah, karena itu bukan Tuhan maka disalahkan. Bukan dari Tuhan, bukan roh Samuel, tapi tipuan dari setan supaya Saul menyembah dia. Puncak dari kejahatan itu menyembah arwah. Nah, Samuel yang dipanggil itu kan arwah. Lalu dia tuntut menyembah, sujud menyembah kepada arwah. Dan arwah itu sebenarnya bukan, tapi tipuan dari setan. Saudara-saudaraku, kita melihat ini jelas sekali. Ya. Nekromansi yang dilakukan dari Saul melalui tindakan, ya, tindakan bantuan nekromanser di Endor itu tujuannya meminta pertolongan atau nasihat, mengungkapkan usul tepat, dan ini mengakibatkan kematiannya yang tragis. Coba lihat ini. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya satu, tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Satu, ia tidak setia. Dua, ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Tiga, karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Ini dicatat, ini salah. Maka dicatat 3 kesalahannya. Bukan saja tidak setia, bukan saja tidak berpegang pada firman Tuhan, tapi ia juga meminta petunjuk kepada arwah. Dan ini salah, maka dicatat sebagai kesalahannya. Karena ia, ya, juga karena ini tadi, ia telah meminta
dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Siapa membunuh dia? Tuhan. Walaupun dengan tangannya sendiri, ia bunuh diri dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan ini, nekromansi atau pemanggilan arwah atau praktek perdukunan sejenisnya merupakan praktek okultisme yang dilarang oleh Alkitab bagi orang. Dilarang. Barang siapa yang melanggar larangan ini pasti akan menerima konsekuensi yang serius dari Tuhan, seperti pengalaman Saul. Saya sudah melihat ada banyak orang yang mati dengan cara yang tragis karena dia datang ke dukun padahal dia sudah Kristen. Ya, karena dia lebih percaya kepada paranormal, lebih percaya kepada dukun daripada kepada firman Tuhan. Padahal dia sudah tahu itu kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, melakukan nekromansi berarti kita tidak bergantung pada Allah untuk mendapatkan informasi. Padahal Allah telah berjanji untuk memberi hikmat kepada kita dalam anugerahnya yang meminta kepadanya. Yakobus 1, Allah selalu membawa kita kepada penacur, tetapi iblis ingin bawa kita pada kebohongannya dan kerusakannya serius. Yang ketiga, praktek nekromansi pasti melibatkan setan, pasti sudah. Karena itu dilarang. Pelaku akan membuka diri terhadap serangan iblis. Dan orang yang datang kepada orang-orang yang praktekkan nekromansi berarti sedang berhubungan dengan setan. Dan ini membuka celah bagi dia. Entah itu bagi kerusakan dalam rumah tangganya dan keturunannya nanti ada kutuk, atau entah itu ya, dia akan mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Karena setan punya celah untuk membuat akhirnya dia mati dengan cara yang tragis. Setan dan para pengikutnya berusaha untuk menghancurkan kita, berusaha agar kita terpisah dari kebenaran dan hikmat Allah. Dan kita menyatakan, lawanlah iblis. Dia adalah musuh yang berjalan keliling sama seperti singa yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Hal pemanggilan roh Samuel melalui seorang dukun perempuan atau pemanggil arwah diendor oleh Saul dan tujuan untuk dimintai nasihat dan pertolongan. Maka yang dipanggil itu sekali lagi bukan Samuel, tetapi roh setan yang menyamar sebagai Samuel. Karena dalam 1 Samuel 28 ayat 14 terkandung tujuan roh jahat terhadap Saul agar Saul menyembahnya, dan terbukti Saul sujud menyembahnya. Kalau Samuel akan berkata, jangan, bangun, jangan sembah aku. Karena berapa kali malaikat disembah, mereka larang, jangan sembah aku, sembah Allah saja. Akhirnya kepada anggota jemaat diingatkan bahwa meminta nasihat dan petunjuk dan pertolongan kepada roh-roh orang mati melalui perantaraan nekromanser atau para pemanggil arwah, peramal, penyihir, petenung atau cenayang bahasa populer. Sangiang kata orang Dayak adalah perbuatan dosa dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena yang terlibat dalam hal ini adalah kuasa kegelapan dan itu dilarang oleh Allah. Karena itu bagi yang pernah melakukannya, segera bertobat, kembali beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan, dalam ketidaktahuanku, dalam kebodohanku, aku telah datang ke praktek perdukunan untuk meminta petunjuk, nasihat, pertolongan mereka. Hari ini aku mendengar firman Tuhan, aku minta ampun. Saya percaya Allah sendiri adil. Dia mengampuni kita dan kita. Dan jangan keraskan hati seperti Saul. Apakah Allah tidak mengasihi Saul? Allah mengasihi Saul, tapi Saul tidak pernah mau bertobat. Semakin sesat,
semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan, dengar baik. Ya. Ada sakit penyakit yang bisa disebabkan oleh setan karena bukan celah. Saya pernah melayani orang yang ibu. Gara-gara dia tembak porkas, waktu itu porkas, pupu putih. Ya buntut, bukan sok, buntut. Dia didatangi oleh kakeknya malam-malam. Cuk, kan. Dia tembak itu 4 angka berlapis. Dapat uang benar. Dia beli truk, dia beli mobil, dia beli rumah. Tapi setan kalau memberi dia meminta lebih. Lalu mulai rusak itu rumah tangga, mulai kacau rumah tangga, mulai ada pecah belah dalam rumah tangga. Salah satu tanda dari pecah belah dalam rumah tangga karena ada celah. Setan punya celah. Salah satunya karena secara sadar datang ke peramal, datang ke dukun. Banyak masalah-masalah dalam rumah tangga termasuk pernikahan, perselingkuhan gara-gara datang ke peramal, datang ke dukun awalnya. Kan ada hubungan perselingkuhan? Ada. Setan itu, mulai dari setan ke peramal, kawan-kawannya ikut roh perjinahan, perselingkuhan, dan lainnya tuh ngikutin. Roh pemanggil arwah itu memang nggak mengganggu, tapi yang lain ini yang ngikut, kawan-kawan ini yang ngikut. Karena sudah ada celah untuk itu. Akhirnya suaminya itu kena penyakit isi kakinya besar, tidak tahu penyakit apa itu. Kanker jangan apa sih bisa di pahanya ini membesar. Sudah lama tuh. Dipanggil lah kami. Ya, kaki istrinya itu kena paku tapi tidak bisa sembuh. Diputuskan minggu itu harus diamputasi. Kami datang. Jangan berbohong, ceritakan apa yang terjadi. Dia cerita. Kekayaan dia dapat dari mana? Dari nebak butut. Bilang kalian tahu ini harta dari mana? Dari setan. Itu bukan kakekmu yang bicara, itu setan. Apakah kamu mau bertobat dan sadar itu salah? Ya, kami doakan dia. Minggu itu harus amputasi kaki dia potong. Tapi karena dia bertobat, dia tidak diamputasi. Tapi dia ingkar dari Tuhan. Jadi dia ingat janjinya kepada Tuhan. Kalau sudah sembuh itu sudah, kalau Tuhan itu, kalau aku sembuh dari sakit itu, Tuhan, aku akan berikan segalanya untukmu. Benar ya, itu aku catat. Persembuhan akan ku bayar. Udah aku catat. Ini bahasa saya. Itu kita usah catat, dia mah tahu. Tapi janji, begitu udah sembuh, sayang ya. Terus puluhan dikasih, janji-janji. Maka ada orang pernah kami doakan sakit liver, kepalamu kalau bisa jadi obat tuh beli katanya. Saking orang itu berduit. Begitu sudah sembuh, apapun yang kalian minta katanya. Ya, begitu dia sudah sembuh, sudah sehat, lalu didoakan. Yang menyembuhkan itu bukan saya, tapi Tuhan. Kami yang mendoakan. Sampai hari ini percaya saya tidak bisa menyembuhkan orang. Yang menyembuhkan orang itu Tuhan. Dan hari kalau seorang sakit, saya digerakkan untuk mendoakan. Kalau seorang sembuh, itu Tuhan yang menyembuhkan, bukan saya. Ya. Saya telepon dia, Pak, gereja bangun. Nggak diangkat telepon, ditutup. Karena mendengar gereja mau bangun, Bapak mau ngasih berapa? Padahal tadi katanya kepalamu pun bisa pulih agar aku bisa sembuh. Bantu untuk gereja dan bangunan gak bisa. Akhirnya dengan istrinya bercerai. Ada celah. Ya. Saya tidak mengatakan perceraian karena itu tidak, tapi ada celah. Ya. Jadi orang ini sudah disembuhkan, tidak jadi diamputasi. Ininya sembuh, lubang di kakinya sembuh, tidak lagi bengkak. Dia ingkar. Kami dapat kabar 3 bulan kemudian dia diamputasi. Karena dia tidak mau datang ibadah, tidak mau lagi mendengar, karena udah pernah ada sembuh loh. Tuh, bahayanya.
memanggil Allah, harus bertobat. Ya, coba ini. Yuk, saya kasih ingat lagi. Janganlah kamu, Imamat 19 ayat 26, janganlah kamu melakukan telaah orang mana. Melakukan jangan, apalagi bukan praktik, apalagi jadi manajer. Pakai tarif lagi 1 juta, 1,5 juta, jadi perdukunan. Nah, mempraktekkannya jangan, bukan praktik jangan. Nah, saya nggak bukan praktik Pak, tapi saya datang ke sana. Jangan kamu berbalik kepada Allah, jangan kamu mencari mereka. Bukan praktek nggak boleh, mencari juga nggak boleh. Selesai sudah. Terjawab soal pertanyaan tadi. Terjawab soal pledoi tadi. Saya nggak praktek Pak, tapi saya datang kepada orang yang praktek, sama nggak boleh. Jelas nggak? Jelas. Lalu kalau sakit Pak bagaimana Pak? Dia bisa. Setan bisa menyembuhkan, bisa, tapi dia menipu. Anda harus belajar untuk setia kepada Tuhan. Sekalipun daging dan tubuhmu binasa, aku tetap setia kepada Tuhan kata Daud. Bisa kan? Bisa kan? Boleh pertolongan herbal, silahkan. Saya itu, nih saya cerita, mendoakan orang sakit sembuh, tapi saya itu kena ambeien berapa tahun karena perjalanan kita. Ada seorang tukang urut di tulang pisau bisa mengurut, tapi bukan tukang urut tahu, yang pakai apa namanya roh-roh itu jelas seperti itu. Jadi kayak hijau, kulit. Ini kalau urut, lalu dia jelaskan ini atau ambeien itu karena ada darah yang tidak lancar di pembuluh darah ini, sehingga ketika kita BAB itu usus di lubang itu tidak bisa naik. Nah, bisa kan masuk akal tuh. Kan udah BAB kan turun itu, lalu nggak bisa naik. Nah, itu karena ada sumbatan di aliran darah tertentu yang membuat itu harusnya elastis, bisa turun, bisa menarik kembali. Benar, waktu dia ngurut tuh saya merasa naik nih. Sampai hari ini hampir 2 tahun saya nggak pernah lagi ambil ini. Dia urut, bisa nggak kita pertolongan tukang urut? Bisa nggak pertolongan kita? Bisa. Tidak ada hubungan dengan arwah, tidak ada hubungan dengan dukun. Tapi kalau dukun yang tukang urut nggak bisa, jangan datang ke situ. Dia kasih kamu pura-pura kamu sembuh, tapi penyakit lain datang karena sudah buka celah. Lalu saya itu sakit sih dulu. Istri saya berapa kali dulu sakit. Kita coba lagi, saya datang lagi. Itu kalau dokter bisa dikasih tahu saya ginjal. Itu sakitnya itu saya bisa nangis saudara, nahannya. Kalau baringkan sakit sekali di belakang sini. Terus kita baca-baca ini masih gejala gini, kalau nggak usus buntu ginjal. Pasti dikasih obat kita usus buntu ginjal. Kita coba berusaha. Sampai hari ini saya tidur ke kanan tidak pernah sakit. Artinya Tuhan izinkan menggunakan tenaga tanda petik dokter atau orang yang bisa mengurut, tapi bukan ada kaitannya dengan berhala. Bisakah Tuhan menyembuhkan secara langsung? Bisa. Bisakah Tuhan menyembuhkan oleh pertolongan dokter secara alami? Bisa. Bisakah kita datang kepada dokter atau menggunakan obat-obatan herbal? Boleh. Yang tidak boleh, yang ada kaitannya dengan ramal, dengan sihir, dengan tenung, dengan sembahyang, dengan roh jahat, itu yang tidak boleh. Apapun itu, bahkan hanya untuk meramal nasibmu saja, kalau itu tukang ramal tidak, sudah. Sebab kalau engkau melakukan menjadi celah bagi setan. Kalau datang tukang ramal, setan itu datangnya berombongan nantinya. Ingat itu cerita apabila satu roh jahat pergi meninggalkan satu rumah, dia mengembara tidak menemukan tempat, dia balik lagi, rumah ini bersih, dia ajak 7 roh jahat yang lebih jahat lagi. Dan hebatlah penderitaan karena ada 7 roh jahat lain lagi yang dibawa sebagai rombongan dari setan yang pertama tadi, roh jahat yang pertama tadi. Ada. Yuk bertobat yuk. Yang pernah sudah jadi Kristen tapi pernah bertobat.
awas saja. Semua celah itu harus tutup lagi. Sebetulnya sama engkau sebuah ya, bisa. Saya mendoakan orang, sudah ada banyak orang sembuhkan. Kami hanya mendoakan sebagai alat. Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bahkan ketika saya tidak bisa apa-apa, Tuhan bisa menyembuhkan saudara tanpa harus melalui perantara. Dan saudara harus menghadapi. Karena kalau sakit masalah keluarga mungkin terlalu lama. Dan sakitmu tidak sembuh-sembuh hari ini. Bukan persoalan itu. Siapa tahu ada hubungannya di masa lalu sebelumnya dengan kuasa-kuasa perdukuhan paranormal itu. Perpecahan dalam rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, sakit penyakit yang aneh kelihatannya, ya bisa disembuhkan. Padahal sementara orang lain disembuhkan tapi kita tidak. Bisa jadi karena itu jauh yang belum pernah dibereskan. Dosa harus diakui sebagai dosa. Jika engkau mengaku dosamu, satu dari pasal 1 sebenarnya Allah sekian hadir, Dia akan mengampuni dosamu dan menguji. Amin. Ya, Dia bisa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Apapun sakit penyakitmu hari ini, mungkin ada hubungannya dengan nekromansi. Yang kau tidak tahu, tapi mungkin nenek moyangmu, kakekmu, ayah ibumu, papamu yang pernah mengajak kau mungkin. Ya, tapi dengan celah begini. Mengucap syukur Tuhan baik. Hari ini saudara datang di bawah tangan Tuhan yang kuat, rendahkan diri. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tuhan akan menolong saudara. Semua kesialan saudara Come Holy Spirit, singkirkan. follow me Karena now. Yesus telah mati menanggung dosa-dosa kita dan tutup kita. I need your anointing, come in your power. Love you, Holy Spirit, your death to fading my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Berkata sama-sama, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus yang kurindu. Roh Kudus datanglah. Dengan minyak yang baru, Kalilah kau di tempat ini.